Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau lihat amal agama, perilaku seseorang, lihat kawannya, itulah gambarannya. Artinya orang zalim itu mesti berkawan dengan orang zalim. Artinya apa? Yang kita kaitkan dengan apa yang kita bahas bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa ja'alana khayra ummatin ukhrijna lin nas na'muru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari wa nu'minu billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat, rahmat, karunia Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat melaksanakan solat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Ini sebuah rahmat besar yang harus kita syukuri. Dengan usaha kita selalu mengusahakan untuk kita jaga solat-solat fardu kita dengan cara kita kerjakan di awal waktu bagi laki-laki berjamaah di mana azan berkumandang. Para pendengar Radio Baitur Rahman, RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama, para jamaah yang mulia, mohon maaf 3 kali berturut-turut kita tidak bertemu di dalam halaqah maghrib kita. Ada yang bertanya kepada saya kemana. Alhamdulillah saya baru pulang dari umrah, maka sempat kita tidak bertemu sampai 3 kali pertemuan. Alhamdulillah malam ini kita kembali dapat bertemu dan tentu sebagaimana yang kita janjikan yang lalu, kita akan meneruskan membaca pembahasan tentang hukum mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dengan rujukan kitab Haqiqatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Hamad Ibni Nasir Ibni Abdurrahman Al-Ammar, guru besar di Fakultas Dakwah Universitas Imam Ibn Saud di Riyadh. Para jemaah yang mulia, kita sudah sampai pembahasan pada bahwa para ulama berbeda pendapat setelah pertama sepakat hukum dasar menyuruh orang melakukan yang ma'ruf bila itu ditinggalkan, dan hukum mencegah bila kemungkaran dilakukan adalah merupakan wajib atas umat Nabi Muhammad, merupakan fardu. Ini adalah kesepakatan seluruh ulama karena dalilnya adalah tegas. Di antaranya Ali Imran ayat 104,
Dan ini sudah kita bahas, tidak kita ulangi lagi. Hanya selanjutnya para ulama berbeda pendapat apakah hukumnya fardhu ain atau fardhu kifayah. Kalau fardhu ain maknanya kewajiban atas setiap muslim yang sudah baligh dan berakal sehat, atau dia bersifat fardhu kifayah, kewajiban yang apabila dikerjakan sebahagian orang maka gugurlah kewajiban atas yang tidak mengerjakannya. Maka kita sudah bacakan juga dalam kitab ini tentang dalil masing-masing kelompok dari para ulama tadi. Dalil yang mengatakan fardhu ain sudah kita baca, dalil yang mengatakan fardhu kifayah sudah kita baca. Selanjutnya yang kita janjikan adalah jamaah rahimakumullah adalah apa? Di penghujung pembahasan ini adalah disebutkan sekalipun mayoritas para ulama berpegang kepada pendapat bahawa hukumnya adalah fardhu kifayah dengan alasan-alasan yang sudah kita baca, tetapi kemudian ada kondisi-kondisi yang hukumnya berubah menjadi fardhu ain. Nah, ini yang belum kita baca. Di sini ditulis inqilabu hukmil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari ila fardhi ainin wa ahwaluhu. Berubahnya hukum amar ma'ruf nahi munkar dari fardhu kifayah menjadi fardhu ain, dan inilah kondisi-kondisinya. Yasiru al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar fardhu ainin 'indal jami' fi ahwalin minha. Hukumnya akan menjadi fardhu ain, kata pengarang kitab ini, 'indal jami' menurut semua ulama akan menjadi fardhu ain kalau terjadi kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, at-ta'yinu min qibalil wali. Yang pertama adalah orang tersebut telah diangkat oleh pemimpin dengan tugasnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Maka di sini dijelaskan sedikit, wa fi hadza yaqulul Mawardi rahimahullahu taala inna fardhahu muta'ayyanun 'alal muhtasibi bihukmil wilayati wa fardhuhu 'ala ghairihi dakhilun fi furudil kifayati. Pengarang kitab ini mengutip pernyataan dari ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i yang hidup di abad keempat Hijriyah dengan kitabnya yang terkenal di kajian tentang fikih siasah adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sementara kitab beliau dalam fikih mazhab Syafi'i terkenal dengan Al-Hawi Al-Kabir. Imam Al-Mawardi mengatakan inna fardhahu muta'ayyanun 'alal muhtasibi bihukmil wilayah. Hukum amar ma'ruf nahi munkar menjadi tertentu, artinya menjadi fardhu ain 'alal muhtasib, atas orang yang sudah diangkat oleh pemimpin untuk menjadi muhtasib.
Muhtasib itu dalam bahasa sederhana kita adalah wilayatul hisbah. Jadi orang yang sudah diangkat oleh pemimpin dengan tugasnya adalah wilayatul hisbah, maka sudah wajib atasnya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan sebab dia diangkat untuk itu. Sementara orang-orang lain, kata Imam Al-Mawardi, di luar orang yang diangkat oleh tadi pemimpin untuk menjadi wilayatul hisbah, adalah hukumnya bersifat fardu kifayah. Dan ini dikutip dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah di halaman 391. Yang kedua, menjadi fardu ain dengan kondisi at-tafarrudu bil ilmi bimujibil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dijelaskan kemudian, yatahawwalu hukmul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari ila fardhi 'ainin 'ala man tafarrada bil ilmi bi anna ma'rufan qad turika aw munkaran qad urtukiba. Hukum fardu kifayah tadi berubah menjadi fardu ain atas orang yang hanya dia saja yang tahu bahwa kemungkaran telah terjadi, orang lain tidak tahu, atau yang ma'ruf tidak dikerjakan lagi. Maka ketika itu menjadilah fardu ain atas dia untuk kemudian tadi mencegah kemungkaran tersebut dan juga menyuruh orang melakukan ma'ruf yang sudah ditinggalkan. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala, kembali pengarang kitab ini mengutip pendapat ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang hidup di abad ke-7 Hijriah, dan ini menjadi muhakkik utama dalam mazhab Syafi'i dengan kitabnya yang masyhur dalam fikih adalah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa innal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari fardhu kifayatin, thumma innahu qad yata'ayyanu idza kana fi mawdhi'in la ya'lamu bihi illa huwa. Hukum amar ma'ruf nahi munkar bersifat fardu kifayah, kecuali apabila ketika terjadi kemungkaran tidak ada orang yang tahu kecuali dia, maka menjadi wajiblah atas dia untuk mencegah kemungkaran tersebut. Ini dikutip dari kitab Syarah Sahih Muslim, karena Imam An-Nawawi adalah mensyarah seluruh kitab Sahih Muslim dalam kitabnya Al-Minhaj. Yang ketiga, inhisarul qudrati fi ashkhasin muhaddadin. Idza inhasarat al-qudratu 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari 'inda unasin wa lam yakum ghayruhum biha, yasirul amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari fardhu 'ainin 'alaihim. Apabila tidak ada orang yang sanggup untuk merubah kemungkaran tersebut kecuali oleh orang tertentu saja, maka ketika itu menjadi wajib atas orang-orang yang sanggup itu untuk merubah kemungkaran, dan itu sifatnya fardhu ain atas mereka, karena orang lain tidak akan mampu untuk melakukannya, sementara mereka lah orang-orang yang mampu, kewajibannya atas mereka. Jamaah rahimakumullah, kembali dikutip pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala oleh pengarang kitab ini, wa qad yata'ayyanu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya'ni yasiru fardhu 'ainin idza kana fi mawdhi'
la yatamakkanu min idalati illa huwa kaman yara zawjatahu aw waladahu aw ghulamahu ala munkarin aw taqsirin fil ma'ruf. Kata Imam An-Nawawi, hukum amar ma'ruf itu akan menjadi fardhu ain apabila di suatu tempat tidak ada orang lain yang bisa untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, maka menjadi wajiblah atas orang yang bisa. Diberi contoh di sini seperti seseorang melihat istrinya, anaknya melakukan kemungkaran atau meninggalkan yang ma'ruf, maka itu menjadi kewajiban atas dia sebagai kepala keluarga untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir yang disebut di sini adalah taghayyurul ahwal, terjadi perubahan kondisi. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, Syekh bin Baz yang dikutip di kitab ini mengatakan, annal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yasiru fardhan ala taghayyuril ahwal haitsu yaqulu fa 'inda qillati ad-du'at wa 'inda kasrati al-munkarat wa 'inda ghalabati al-jahl ka halina al-yawm takunu ad-da'watu fardha 'ainin 'ala kulli wahidin bihasabi taqatihi. Ketika kondisi jumlah orang yang mencegah kemungkaran sudah sangat terbatas, kemudian juga kemungkaran merajalela, kemudian juga kebodohan terhadap agama udah luar biasa merajalela, maka ketika itu menjadi wajiblah atas setiap orang menurut kemampuannya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar tadi. Jamaah yang mulia, tidak disebut di kitab ini, tapi disebut di dalam kitab yang lain yang saya ingin bacakan. Di dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam menafsirkan ayat 104 dari surat Al-Imran yang menjadi tempat di mana ulama berbeza pendapat tentang apakah fardu kifayah atau fardu ain pada pemahaman mim pada ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa sebagaimana juga pengarang kitab ini, mayoritas para ulama tafsir, ulama dakwah mengatakan hukum dasar amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah, walaupun ada sejumlah kecil ulama tafsir dan dakwah juga yang mengatakan fardu ain. Tetapi beliau kemudian mengatakan bahwa apa dalam tafsirnya ini, wa takhassusu hadhihi al-fi'ati bima dhukira la yamna'u kauna al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari wajiban 'ala kulli fardin min afradil ummati bihasabihi kama thabata fi sahih Muslim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ketika hukum dasarnya adalah fardu kifayah, ini juga tidak menghalangi keumuman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, khususnya ketika seseorang melihat atau mengetahui suatu kemungkaran akan terjadi atau sudah terjadi,
maka wajiblah atas orang itu, wajib ain atas orang yang tahu itu, yang lihat itu, untuk kemudian memberi peran. Bahkan dalam mensyarah hadis-hadis induk yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, salah satu yang dimasukkan ke dalam hadis induk adalah hadis man ra'a minkum munkara dan seterusnya. Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan bahawa berdasarkan hadis man ra'a minkum munkara, Allah telah menugaskan seluruh umat Islam ini apabila mengetahui, melihat kemungkaran, untuk memberi peran untuk mencegah kemungkaran tersebut. Sehingga Syekh Saleh Al-Utsaimin sampai mencontohkan, kalau ada orang udah habis waktu dia tidak solat, lalu kemudian kita datangi dia, kita nasihati, mohon maaf Bapak, saya lihat Bapak dari tadi duduk di sini, ini sudah habis waktu, Bapak belum solat. Mohon izin Bapak, solat itu dalam agama begini. Kalau orang itu kemudian mengkomplain, siapa suruh kamu nasihati saya? Apa haknya kamu nasihati saya? Emangnya kamu WH apa? Kalau orang tersebut mengkomplain, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, maka jawablah, saya telah diangkat oleh Rasulullah untuk menasihatimu. Dengan hadis salah satunya tadi adalah man ra'a minkum munkara. Jadi kalau kita melihat sebuah kemungkaran, lalu kita kemudian mencegahnya, lalu orang yang mungkar kemudian memprotes, apa hak kamu? Siapa yang tugasi kamu? Cegah kemungkaran saya yang saya buat, nasihati saya. Allah dan Rasul yang telah menugaskan saya. Ini kata Syekh Saleh Al-Utsaimin. Jamaah rahimakumullah, bagaimana bunyi hadis Sahih Muslim? Inilah yang akan kita kaitkan dengan pilpres dan pileg yang ada di hadapan kita sebentar lagi. Bunyi hadisnya adalah man ra'a minkum munkara. Man itu lafaz dalam bahasa Arab, dia yufidul umum, bersifat umum, siapa saja. Ra'a memang secara bahasa Arab dia adalah melihat dengan mata, ru'yatul ain. Tapi kata Syekh Saleh Al-Utsaimin dan juga kata Profesor Dr. Syekh Muhammad Bakar Ismail, guru besar Al-Azhar Mesir, dalam mensyarah hadis ini dalam kitabnya Wasaya Rasul, juga bermakna adalah mengetahui. Siapa saja yang melihat atau mengetahui, yang enggak lihat tapi diberitahu oleh orang lain, yang memberitahu ini orang yang jujur, orang yang jaminan amanah, sehingga dia tahu akan terjadi atau telah terjadi satu kemungkaran, maka kata Rasulullah apa? Falyughayyirhu biyadihi. Di sini ditemukan redaksi perintah, disebut dengan sighatul amr, dalam bentuk apa? Fi'il mudhari' dengan lamul amr. Maka dalam kaidah ilmu ma'ani, dan ini menjadi kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub illa ma dallat dalilu ala khilafih. Hukum dasar setiap ada perintah dalam Al-Quran, dalam hadis,
maka hukumnya adalah mesti dibawa kepada hukum wajib dulu, baru dibawa kepada bukan wajib apabila ada dalil lain yang menunjukkan kepada bukan makna wajib. Kan ditemukan nanti perintah-perintah bukan bermakna wajib tapi makna sunat, bahkan bisa bermakna larangan. Misalnya hadis Nabi mengatakan, idza lam tastahyi, kalau kamu enggak malu, fasna ma syi'ta, buatlah suka-suka kamu. Ada kata perintah, fasna isna, itu bukan maknanya kita disuruh buat, tapi kita itu ya dilarang untuk melakukannya. Jadi al-amr di sini justru maknanya adalah an-nahyu, larangan dalam bentuk tahdid, ancaman. Nah, di sini ditemukan redaksi perintah. Setelah diteliti tidak ada dalil lain yang menunjukkan bukan makna wajib. Bahkan di sini ada kata falyughayyirhu, yang dalam ilmu nahwu fa berfungsi untuk tertib ma'at ta'qib, artinya segera. Maka kata falyughayyirhu bermakna siapa saja dari umat Islam telah melihat atau mengetahui suatu kemungkaran, maka segera wajib dia memberi peran untuk mencegah kemungkaran tersebut. Pertama, biyadihi, dengan tangannya. Tidak semua kemungkaran dalam kenyataan bisa dicegah dengan tangan, karena dalam mencegah kemungkaran itu ada kaidahnya. Di kitab Hakikatul Amri bil Ma'ruf wa Nahyil Munkar dijelaskan tentang bagaimana cara mencegah suatu kemungkaran. Jadi tidak semerta-merta tengok orang buat mungkar langsung kita dengan tangan. Tengok ada preman kemudian dia terang-terangan minum khamar, langsung kita pukul dia, habis babak belur kita dihantam dia, karena dia preman dan orang kuat. Maka kata Rasulullah, fa illam yastati', jika tidak mampu dengan tangan, tetap wajib mencegah kemungkaran tersebut bilisanihi, dengan lisan. Maknanya apa? Dengan nasihat. Kita sampaikan secara sopan, secara santun, dengan cara yang lemah lembut. Tidak semua kemungkaran juga bisa dicegah, sekalipun kita sampaikan dalam bentuk nasihat dengan cara yang sopan, dengan cara yang lembut, yang santun. Tapi yang melakukan kemungkaran ini tidak bisa menerima. Ini biasanya kalau preman, bisa kita sampaikan lemah lembut, sopan santun, tapi dia menerima akan tidak baik, sehingga kita akan dapat sesuatu, ya katakanlah perilaku buruk dari dia, walaupun kita lakukan dengan baik. Maka Nabi mengatakan apa? Fa illam yastati, tidak mampu juga dengan lisan. Setelah kita lihat, iya memang dia ini buka warung jual judi online, tapi orangnya preman, terkenal memukul, terkenal udah keluar masuk penjara. Ini kalau kita bilang baik-baik pun kita mungkin dihantam sama dia ini. Maka apa kata Rasulullah? Fa illam yastati, tidak bisa juga setelah dipertimbangkan dengan lisan, sekalipun dengan sopan dan santun, maka tetap wajib mencegah kemungkaran itu dengan apa? Biqalbihi, dengan hatinya. Makna dengan hati apa? Kita benci terhadap kemungkaran tersebut,
tapi kita tidak punya daya untuk menghentikannya. Wadzalika adhaful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Maknanya, serendah-rendah kewajiban orang beriman terhadap satu kemungkaran ketika enggak berdaya dengan tangan, enggak berdaya dengan lisan, maka mesti dengan hati. Dan ini disebutkan dalam kitab yang mensyarah tentang hadis ini. Ini tingkat enggak ada orang yang enggak bisa, karena dalam hatinya enggak perlu ditampakkan kepada orang, tapi dalam hatinya. Bahkan ada riwayat lafaz hadisnya, laisa wara'a dzalika minal iman habba khardal. Kalau melihat kemungkaran, benci pun tidak ada di dalam hatinya, jangankan mencegah. Ini orang tidak ada sebetulnya sekecil apapun iman dalam dadanya. Karena kalau ada iman, iman akan mendorong dia untuk berperan tadi. Ketika tidak sanggup dengan tangan, tidak sanggup dengan lisan, maka hati dia akan benci, dengan harapan suatu saat nanti ketika ada peluang untuk menghentikannya, dia akan melakukannya. Jamaah yang mulia, nah, hadis ini bila kita bawa dalam konteks pilpres, pemilihan presiden, pileg, pemilihan legislatif, pada tanggal 14 Februari nanti, maka setiap orang dari warga negara Indonesia yang muslim, maka dia pada tanggal 14 Februari nanti dengan tangannya, bukan dengan lisannya, bukan dengan hatinya, tapi dengan tangannya dia akan menentukan di republik ini minimal 5 tahun yang akan datang, yang merajalela kemungkaran apa kema'rufan. Itu ditentukan dengan apa? Dengan tangan. Dan itu dijamin oleh konstitusi negara secara langsung, umum, bebas, rahasia. Orang yang punya hak suara, memberi suara, dia tidak boleh dipaksa oleh siapapun pilih siapa. Dia tidak boleh diketahui oleh siapapun dia pilih siapa dan pilih apa. Tapi secara agama, ini momentum paling monumental dan paling fundamental untuk kemudian kita menegakkan yang ma'ruf dan memberantas yang mungkar. Dan itu dengan tangan masing-masing orang yang punya hak suara. Kalau ditanya, kenapa adalah ini sebagai momentum paling fundamental dan paling monumental untuk menegakkan yang ma'ruf dan memberantas yang mungkar di atas republik yang kita cintai ini? Karena setelah reformasi bergulir sampai hari ini, atau mungkin saya bisa gambarkan, ini sudah banyak digambarkan oleh para ahlinya, para pengamat politik, para ahli hukum tata negara. Sekalipun kita sejak zaman orde lama, orde baru, orde reformasi, menganut sistem trias politika, di mana kekuasaan dibagi kepada 3. Ada kekuasaan pertama disebut dengan eksekutif,
Itu bosnya kalau di pusat presiden, kalau di provinsi gubernur, di kabupaten kota wali kota bupati. Ini bos eksekutif. Lain di bawahnya semua adalah orang yang ditugaskan oleh dia dan diperintah-perintahkan oleh dia. Yang kedua adalah kekuasaan legislatif. Ini adalah di pusat DPR RI. Kalau provinsi di kita DPRA, kabupaten kota DPRK. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, peradilan. Kalau zaman Orde Baru, ketiga kekuasaan ini itu sebetulnya bermuara kepada eksekutif Pak Harto. Jadi yang paling berkuasa walaupun dibagi tiga adalah eksekutifnya Pak Harto. Tapi setelah reformasi bergulir sampai saat ini, yang paling banyak berperan di republik ini untuk menentukan tatanan kehidupan berbangsa bernegara, dua institusi, eksekutif dan legislatif. Eksekutif dan legislatif ini paling besar perannya setelah reformasi dalam menentukan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka pertama, kalau kita merujuk, dan ini realitas di lapangan, kepada firman Allah dalam surah Al-An'am 129, Al-An'am 129, apa kata Allah? Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dham bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang zalim itu konconya, kholeganya, mitranya adalah orang-orang zalim dalam hal apa yang mereka perbuat. Hadis Nabi dengan derajat yang sahih untuk menggambarkan ini. Kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalilihi. Kalau mau lihat amal agama, perilaku seseorang, lihat kawannya, itulah gambarannya. Artinya orang zalim itu mesti berkawan dengan orang zalim. Artinya apa? Yang kita kaitkan dengan apa yang kita bahas, bahwa nanti lebih detail akan kita sampaikan ke depan. Kalau di dua institusi yang sangat-sangat besar perannya ini diisi oleh orang-orang yang zalim, maka apa yang akan terjadi kemudian adalah kolaborasi, kong kali kong di dalam kezaliman. Maka singkatnya apa yang akan terjadi kemudian di atas republik ini adalah di mana-mana kezaliman, karena tempat-tempat strategis ini diisi oleh orang-orang yang zalim, dan mereka nanti akan mengangkat pembantu-pembantunya. Itu tidak diangkat orang baik, akan diangkat juga orang-orang yang zalim. Ini jamaah rahimakumullah. Maka nanti akan kita sampaikan lebih detail lagi tentang ini, ya, karena waktu kita yang terbatas. Kita tutup dulu majlis kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa